Yang pertama trauma sama orang. Tapi nanti kalau udah keluar dari rumah, dengar suara yang keras, teriak-teriak, takut. Saya mau membuktikan ke omongannya orang bahwasanya saya ini bisa nyampe ke nasional maupun internasional. Saya sekarang di sisi kuliah juga, di sisi duta kampus juga, saya mengikuti ajang Miss Jawa Timur. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcaster. Sudah bersama kita Kak Aida. Sudah jauh-jauh datang dari Sidoarjo ya. Dan aslinya Kak Aida ini adalah dari Sidoarjo yang kebetulan lagi ada di Pamekasan. Kita culik dulu ke sini. Langsung kita sapa dengan Kak Aida. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Aida ini seorang duta kampus juga ya. Iya. Dan kebetulan kampusnya di Pamekasan. Di IAIN Madura. Di IAIN Madura. Oke. Kak Aida punya pengalaman apa nih sebenarnya? Kok kayaknya di balik keceriaan waktu di duta kampus, ternyata dulu pernah mengalami, mungkin bisa dibilang tidak mengenakan mungkin? Dulu sebelum saya masuk ke jenjang perkuliahan, kan dulu saya sempat mondok di pondok pesantren ada di Sidoarjo. Nah itu tapi nggak nyampe selesai pondoknya, itu cuma beberapa bulan aja. Terus keluar pondok karena sakit, ada beberapa hal sakit. Terus saya tuh trauma karena omongan tetangga yang masuk ke saya itu bilang gini, apa cuma keluar dari mondok cuma beberapa bulan, nanti kalau sekolah kemana-mana pasti sekolahnya nggak akan terima, karena nanti juga pasti ilmunya nggak akan masuk karena karma dari keluar pondok itu. Okay. Wow. Itu dengar langsung atau gimana? Iya, dengar langsung. Kan dengar dari rumah saya, di depan tetangga tuh banyak orang-orang yang kumpul gitu. Kalau di kampung kan mesti kalau pagi, sore, siang, malam kan pasti kumpul gitu ya. Gibah. Gimana waktu itu perasaannya Kak Aida? Dulu kan sebelum ya namanya juga masih kecil, belum 17 tahun ya kan. Kayak sempat pasrah, enggak mau keluar rumah karena takut dengar suara kayak gitu lagi gitu. Enggak mau ketemu sama orang-orang, takut nanti dikira kita enggak sekolah lagi gitu. Terus kalau nggak salah Kak Aida katanya juga ikut terdampak dari COVID ya? Iya, waktu itu pernah waktu SMA kelas 2 itu saya pernah sekolah yang di swasta kena COVID dari 2020 kayaknya ya. Itu dari orang tua pekerjaan nggak stabil. Terus mikir biaya sekolah karena mau ujian kan waktu itu. Belum ada pengumuman kalau ujian itu belum ditiadakan. Masih ada. Terus orang tua itu mikir, ini uang biaya buat ujian dari mana? Karena setiap bulannya dulu itu 3 juta ke atas gajinya. Tapi setelah COVID itu jadi 600 sebulan. Berkurang jauh ya jadinya. Padahal itu di Bandara Juanda. Apalagi kalau pas di pabrik apa nggak diberhentikan gitu. Masih dikasih 600 sebulan, mikir nanti kalau saya berhenti di tengah-tengah sekolah gimana gitu. Mau jadi apa ke depannya? Apalagi saya ini anak terakhir harapan keluarga. Karena emas juga nggak kuliah, nggak melanjutkan sekolahnya, pendidikannya. Terus saya mikir gimana caranya bisa menghasilkan uang. Waktu itu pernah berjualan masker awalnya. Kan kalau COVID kan masker masih mahal. Mahal. 20.000, 50.000, bahkan ada yang 80.000 sebok itu ada gitu. Tapi modalnya saya ngumpulin dari uang yang kemarinnya saya sebelum COVID. Dari modal 200.000 jadi 500, jadi 600 gitu. Tapi masa monoton ke masker aja, mau nyoba di makanan. Waktu itu pernah jualan bakso aci, produksi sendiri, packing sendiri, promosi sendiri, kirim-kirim sendiri gitu. Promosinya lewat Facebook gitu. Kalau di WA mungkin ada beberapa, cuma lebih banyakkan di Facebook gitu. Dari penghasilan itu bisa menghasilkan uang beberapa juta. Ada yang 6 juta, ada yang 4 juta gitu. Jadi pas itu langsung ibu
Terus nggak apa-apa sementara sekolah biaya sendiri dulu gitu. Nanti kalau bapak ibu sudah ada nanti mau dikembalikan gitu katanya. Berarti juga ikut terdampak ya dengan adanya COVID itu gitu. Tapi dari situ kan Kak Aida juga bisa belajar caranya cari uang. Itu susahnya cari uang. Nggak bergantung ke orang tua. Dan alhamdulillah tetap masih bisa bertahan sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Karena yang namanya rezeki itu memang nggak selalu kita tunggu ya, harus dijemput. Iya, harus dicari dulu. Waktu kecil kan dulu katanya, kembali lagi nih ya ke yang topik yang awal itu, setrauma apa sebenarnya dari kejadian yang pernah Kak Aida alami? Kalau masalah trauma, yang pertama trauma sama orang. Trauma sama orang. Iya, karena ya itu tadi yang pondok itu tadi, yang masalah pondok. Trauma gara-gara itu karena apa ya? Saya di keluarga saya ini nggak pernah, orang tua saya nggak pernah berkata kasar, nggak pernah mukul, nggak pernah apa. Kalaupun saya salah, pasti dikasih tahu. Ini loh kamu salahnya ini. Lebih dinasehatin. Iya, dinasehatin. Tapi nanti kalau udah keluar dari rumah, dengar suara yang keras, teriak-teriak, takut. Itu kok bisa orang kayak gitu, sedangkan di lingkungannya saya tuh nggak seperti itu gitu. Antisipasinya kalau pas pernah nggak sih Kak Aida tuh ngalamin ternyata dibentak gitu atau dimarahin gitu sama orang lain, Kak Aida biasanya gimana respon? Ya diem. Oh, nggak berani ngebantah karena nggak tahu mau dibantah apa gitu. Sedangkan di keluarga saya juga nggak pernah, jangan dibantah, kalau ada orang marah jangan dibantah, nggak pernah ngajarin seperti itu. Lebih baik diam daripada ngebantah. Berarti didikannya halus ya, ya Aida ini nggak kayak gitu ya, mengeluarkan tenaga. Tapi kan itu butuh perjuangan untuk keluar dari trauma. Gimana tuh langkah-langkahnya? Gini, yang pertama muhasabah diri. Gimana? Kenapa sih orang ini kok kayak gini? Gitu. Nanti kalau misalnya aku kayak gini terus kan berdampak ke dirinya kita sendiri. Kita nggak berkembang, kita stagnan di itu aja, stagnan di rasa trauma itu, gitu. Yang pertama keluar dari zona nyaman itu ya harus meyakinkan diri sendiri. Kenapa orang ini bisa menilai kita seperti ini gitu? Kita loh bisa kayak gini tanpa orang ini gitu. Toh kita makan nggak minta mereka. Bayar sekolah juga gak minta mereka gitu. Jadi ya mau gak mau saya harus keluar. Yang pertama saya keluar rumah dulu. Meskipun ada orang yang ngomong tuh gak didengerin sama saya gitu. Tapi kalau kita gak ngedengerin kan orang itu capek sendiri yang mau berbicara, ya kan. Kalau kita ngerespon makin panas, makin ngomong jadi. Yang enggak makin jadi gitu. Jadi pas saya keluar rumah, gak apa-apa deh ada orang yang ngomong-ngomong sedikit-sedikit, saya diam. Sehari 2 hari diam, saya diam, mereka juga diam. Mungkin berpikir kayak gini, ini anak ini diam gitu. Mungkin mending kita nggak usah itu aja, nggak usah ngomong-ngomongin lagi gitu. Terserah mau dilihat aja, mau progresnya kayak gimana gitu. Pasti kan orang ngomong kayak gitu. Jadi saya membuktikan kalau aku lo bisa keluar dari zona ini, yaitu dengan cara nggak apa-apa, nggak usah ngedengerin omongan orang kalau kita keluar rumah. Gitu. Jadi ya enjoy kayak biasa-biasanya itu, keluar dari rasa trauma, enak, nggak ngikutin omongannya orang. Sampai sekarang pun nggak pernah ngikutin omongannya orang, bener didengerin cuma nggak diambil hati. Iya betul, tapi kan soalnya kalau kita bicara trauma itu harus kita perlahan-lahan ya kan, perlahan tapi pasti. Iya. Mungkin awalnya berat. Berat. Gitu. Masih ada ujian-ujiannya. Karena memang yang namanya rasa trauma itu ketika sudah ada dalam diri seseorang tergantung dari orangnya itu. Iya, ya kan, mau keluar apa enggak, mau tetap di situ apa enggak. Secepat atau enggak trauma itu dikeluarkan tergantung dari orang. Dan sekarang Kak Aida sudah bisa terlepas semua ya dari itu? Iya, alhamdulillah sudah. Nah setelah dari fase itu pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang tidak mengenakan gitu dari orang lain kayak gitu? Dan akhirnya itu membuat Kak Aida ke flashback gitu? Ada banyak, nggak mungkin. Ini contohnya kayak yang saya masuk kuliah. Nah itu kan dulu dari keluarga, karena terdampaknya COVID, balik lagi ke COVID nih. Karena terdampaknya COVID kan jadi mau di PHK orang tua saya itu kan, tapi nggak jadi gitu. Nah itu nggak mungkin ini Aida bisa kuliah gitu. Biaya dari mana? Orang makan aja nggak bisa gitu kan. Waktu itu masih COVID-nya kan. Pas awal semester 1 itu masih full daring di rumah gitu. Mau biaya dari mana? Orang makan aja susah, nyari makan aja susah gitu orang-orang. Tapi saya mikir,
nggak mau balik ke zona yang trauma lagi dengan omongannya orang. Aku harus bisa membuktikan omongannya orang ini bahwasannya ini loh aku bisa, nggak yang seperti kalian pikirkan gitu. Sekarang kan sudah enakan ya, sudah alhamdulillah. Dan sekarang Kak Aida fokus kuliah. Iya, kuliah. Fokus kuliah sambil ngapain biasa aktivitasnya? Kalau bekerja enggak sih kayaknya. Ya kuliah organisasi, duta, iya. Jadi diisi kegiatan-kegiatan yang positif. Iya. Pasangan ada? Ada. Oke. Soalnya kan takut trauma dengan sebuah mungkin suara, terus takut untuk berinteraksi dengan orang, enggak ya? Dulu iya, ada. Dulu, Nggak mau buka hati, takut nanti orangnya pas kasar, nanti orangnya pas gitu. Tapi sekarang dipertemukan dengan orang yang kayak gitu lagi. Iya. Terus solusinya gimana? Namanya juga apa ya? Namanya juga orang cinta, namanya juga orang sayang. Apapun rintangannya, apapun cobaannya harus tetap dijalani. Gitu. Allah itu nggak mungkin ngasih kita ujian yang sama gitu. Allah nggak kira ngasih ujian di batas kemampuannya kita. Pasti Allah itu ngasih ujian yang sekiranya kita bisa. Kalau Allah ngasih ujian ini ke kita, berarti kita mampu. Kita mampu menyelesaikan masalah itu. Tapi itu terbukti kok dari Kak Aida yang diuji dari yang pas COVID, masalah keuangan gitu. Itu udah dilibas gitu sama Kak Aida gitu. Terutama hal terberatnya ketika menghadapi trauma yang omongan-omongan orang, kasar-kasar kayak gitu ya kan. Jadi ketika dihadapkan lagi, dia udah lebih kuat tuh ya. Karena dari kemarin-kemarinnya sudah diuji. Kalau sekarang diuji harus bisa lebih kuat daripada yang kemarin. Iya dong. Tapi kan sekarang aman-aman saja ya. Iya, amin. Semoga emang jodohnya nanti. Iya, amin. Jodohnya orang mana? Orang Pamekasan sendiri. Akhirnya nyentol di sini. Bonus ke sini. Niatnya cari ilmu plus dapat pasangan ya. Oke, rencana agenda ke depan ngapain? Mungkin ada yang masih diikuti kah, lomba kah, atau mungkin sebuah mungkin impian dicapai? Iya, ada. Dari pengalaman yang orang-orang kemarin, saya mau membuktikan ke omongannya orang bahwasanya saya ini bisa nyampe ke nasional maupun internasional. Saya sekarang di sisi kuliah juga, di sisi duta kampus juga, saya mengikuti ajang Miss Jawa Timur. Miss Jawa Timur. Iya. Sudah di level mana? Selesaikah atau masih belum? Pertengahan? Masih pertengahan, belum pertengahan, masih seperempatnya karena masih ada semifinal, final dan grand final. Semoga lancar ya. Semoga aja lolos. Lolos, semoga amin. Tapi apapun hasilnya yang terbaik. Yang penting pengalamannya itu yang paling penting. Oke, dari sekian banyak pengalaman yang mungkin Kak Aida alami, mungkin ada pesan-pesan mungkin ya yang untuk penonton. Untuk adik-adik ataupun teman-teman yang di luar sana, kita sebagai perempuan itu hendaknya menghempas dengan kata orang-orang cowok atau orang-orang yang di luar sana itu bahwasannya kita ini bisa sebagai perempuan gitu. Karena sekarang kan kesetaraan gender itu lebih minim di dunia gitu. Apalagi di daerah-daerah kita, sekeliling kita, kesetaraan gender itu bisa kita ajukan lagi. Karena kita sebagai cewek itu tidak bisa diremehkan gitu. Seorang cewek yang berpendidikan itu lebih wow daripada orang-orang yang tidak berpendidikan. Karena madrasah pertama bagi anak-anak itu adalah ibu, gitu. Kan kita besok juga jadi calon ibu. Gitu. Dengan kita berpendidikan, sebenarnya pendidikan itu adalah senjata yang mematikan. Karena dengan adanya pendidikan kita bisa ngerubah dunia. Iya, benar banget. Mantap. Oke, terima kasih untuk Kak Aida udah share pengalamannya. Semoga bisa jadi pengalaman buat yang nonton dan pembelajaran yang nonton. Karena nggak semua orang punya pengalaman kayak Kak Aida kayak gitu. Apalagi dulu sempat pernah trauma, pernah mengalami hal kayak gini, kejadian keluarga kayak gini, naik turun kayak gitu. Oke, terima kasih sudah hadir di studio kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang nonton. Dan thank you juga buat Sobat RTV yang nonton. Ambil positifnya dan buang negatifnya. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.